umat di zaman itu merasakan kenikmatan hidup yang belum pernah rasakan sebelumnya. Bumi mengeluarkan hasil-hasil pertaniannya. Langit menurunkan curah hujan yang cukup sampai harta saat itu melimpah, kesejahteraan begitu merata. Siapa orang ini? Itulah yang disebut dengan Imam Mahdi. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab An-Nihayah, bab Al-Fitan wal Malahim. Fi zamanihi takunu thamar kathirah, waz-zuru ghazirah, wal mal wafir, was-sultan qahir, wad-dinu qaim, wal adu ragim, wal khairu fi ayyamihi daim. Di zaman Imam Mahdi, buah-buahan melimpah, tumbuh-tumbuhan subur, harta juga melimpah, kekuasaan begitu kuat, agama benar-benar tegak, musuh seluruhnya tunduk dan takluk, dan kebahagiaan terasa merata oleh semua manusia. Itu kehidupan di zaman Imam Mahdi. Adapun nama dan beberapa sifat Imam Mahdi yang diterangkan dalam hadis yang sahih adalah namanya seperti nama Nabi kita yang terakhir, yaitu Muhammad atau Ahmad, dan nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah. Jadi nama Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Beliau termasuk keturunan Fatimah dari turunan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Berkata Imam Ibnu Katsir tentang Imam Mahdi ini, wa huwa Muhammad bin Abdullah al-Alawi al-Fatimi al-Hasani radhiyallahu anhum ajmain. Al-Mahdi namanya adalah Muhammad bin Abdullah al-Alawi al-Fatimi al-Hasani, turunan Hasan, turunan Fatimah radhiyallahu anhum ajmain. Adapun kondisi fisiknya disebutkan keningnya itu lebar dan hidungnya itu mancung. Beliau kelak akan keluar dari arah timur ketika manusia berperang memperebutkan harta. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Thauban radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqtatilu inda kanzikum thalathatun kulluhum ibnu khalifah thumma la yasiru ila wahid minhum hatta tatlu ar-rayatu as-sawad min qibalil masyriq fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun. ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. Kata Nabi SAW, akan berperang 3 kelompok manusia memperebutkan harta simpanan kalian. Semua pihak anak khalifah yang berkuasa saat itu. Tapi harta ini tidak jatuh ke dalam salah satu di antara 3 pihak ini. Enggak. Tiba-tiba muncul bendera warna hitam dari arah timur. Mereka memerangi kalian dengan cara memerangi yang dahsyat.
Lalu kata Thauban, Nabi SAW menjelaskan banyak hal yang aku tidak hafal, tapi di akhir penjelasannya Nabi SAW menyatakan, kalau kalian melihatnya, melihat orang yang membawa bendera hitam ini, baiat dia. Sekalipun kalian harus merangkak di atas salju, karena dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Bajjah dalam kitab sunannya, dalam Kitabul Fitan, bab Khurujul Mahdi. Imam Al-Hakim juga meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak. Lalu berkata Al-Hakim, hadithun sahihun ala syarti syaikhain wa wafaqahu al-Dhahabi. Hadis ini adalah hadis yang sahih menurut persyaratan yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan pensahihan ini disepakati oleh Imam Al-Dhahabi. Berkata Imam Ibnu Katsir ketika mengomentari riwayat ini, hadza isnadun qawiyyun sahihun. Sanad hadis ini kuat dan sahih. Yang menjelaskan akan muncul satu pasukan yang memerangi ketiga pihak yang memperebutkan harta ini, membawa bendera hitam, dialah Khalifah Allah Al-Mahdi. Harta apa yang diperebutkan ketika itu? Berkata Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan hadis ini, wal muradu bil kanzil madhkuri fi hadha siyaq kanzul Ka'bah yaqtatilu indahu liya'khudhuhu thalathatun min auladil khulafa hatta yakuna akhiruz zaman wa yakhrujul mahdi wa yakunu dhuhuruhu min biladil masyriq la min sardabin samira kama yaz'umuhu jahlatur rawafid min annahu mawjudun fihi al-an wa hum yantariduna khurujahu fi akhir zaman fa inna hadha naw'un minal hadayan wa qistun kabirun minal khadalan syadidun minas syaitan idh la dalila ala dhalik wala burhana la min kitabin wala sunnatin wala ma'qulin sahihin wala istihsan. Kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan harta simpanan yang disebut dalam hadis ini adalah harta simpanan di bawah Ka'bah. Ada 3 anak khalifah yang berkuasa saat itu memperebutkan untuk mengambil harta ini. Terus berlangsung selama beberapa lama. Sampai akhir zaman keluarlah Al-Mahdi. Keluarnya itu dari arah negeri timur. Al-Mahdi bukanlah orang yang bersembunyi di Gua Samira, sebagaimana anggapan orang-orang Syiah. Wah, sekarang sudah ada sembunyi di gua, enggak. Terus mereka menunggu kemunculannya di akhir zaman. Ini disebut nau' minal hadayan, sejenis halu, hayalan, dan merupakan syubhat yang dilontarkan oleh syaitan laknatullahi alaih tanpa dalil penjelasan dari Quran, sunnah ataupun akal. Disebutkan oleh mereka itu Al-Mahdi Al-Muntadhir ini sejak kecil sudah masuk gua membawa Al-Quran yang tebalnya 3 kali lipat dengan Quran yang ada di kita sekarang. Terus selama ratusan tahun sembunyi di gua itu sampai akhir zaman. Akhir zaman baru muncul. Ini tidak masuk akal tanpa dalil Quran, tanpa dalil sunnah. Lalu Imam Ibnu Katsir melanjutkan, wa yu'ayyidu bin nasin min ahlil masyriqi yansurunahu wa yuqimuna sultanahu wa syayyiduna arkanahu wa takunu rayatuhum sawadun aidan lianna rayata Rasul sallallahu alaihi wasallam kanat sauda yuqalu laha iqab. Yang
penjelasan yang lebih jauh adalah bahwa Imam Mahdi ini datang dari negeri timur, didukung oleh manusia, ditegakkan kekuasaannya, kemudian kedudukannya dikuatkan oleh orang-orang dan membawa bendera hitam sama dengan bendera yang dikibarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam zaman dahulu. Sampai di akhir penjelasannya Imam Ibnu Katsir menyatakan wal maqsudu annal mahdiyal mamduha al mau'uda biwujudihi fi akhir zaman yakunu aslu zuhurihi wa khurujihi min nahiyatil masyriq wa yubaya'u lahu indal bait kama dalla ala dhalika ba'dul ahadits. Yang dimaksud dengan keterangan ini adalah bahwa Imam Mahdi yang terpuji, yang dijanjikan keberadaan atau kemunculannya di akhir zaman, dia akan muncul keluar dari arah timur, dibaiat oleh semua manusia di samping Ka'bah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa hadis yang sahih. Itu diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah dalam Kitabul Fitan bab Al-Malahim. Adapun hadis-hadis tentang Imam Mahdi itu lebih dari 50. Semuanya kalau nggak sahih hasan atau dhaif yang terangkat menjadi hasan li ghairihi. Sampai para ulama sepakat hadis-hadis tentang Imam Mahdi mencapai derajat mutawatir ma'nawi. Di antaranya pertama, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju fi akhir ummati al-Mahdi. Yusqihi Allahul ghaits wa tukhrijul ardu nabataha wa yu'til mala sihaha wa takthurul masyiyah wa ta'zumul ummah." Ya'isu sab'an aw thamaniyan yakni al-hujaj. Akan keluar di akhir zaman di kalangan umatku Imam Mahdi. Allah akan menurunkan hujan bagi orang ini. Bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya dan memberikan harta yang melimpah. Umat pun menjadi terangkat keagungannya. Dan dia hidup selama 7 atau 8 musim haji. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Lalu berkata Imam Al-Hakim, "Hadza haditsun sahihul isnad wa lam yukhrijah wa wafaqahu Adz-Dzahabi." Hadis ini hadis yang hasan, hadis yang sahih sanadnya. Sekalipun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya, dan pensahihan Al-Hakim ini disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, "Hadza hadisun sahihun rijaluhu thiqat." Ini hadis yang sahih dan semua rijalnya termasuk rijal-rijal yang thiqat. Ini hadis yang pertama. Kedua, masih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ubasyirukum bil mahdi yub'atsu ala ikhtilafi minan nasi waz zalazil fayamla'ul arda qistan wa 'adlan kama muli'at juran wa dhulma yarda anhu sakinus sama wa sukanul ard yuqassimul mala sihaha." Qala lahu rajul, "Ma sihaha?" Qala bisawiyah bainan nas. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang Al-Mahdi? Al-Mahdi akan diutus di tengah ikhtilafnya manusia dan terjadinya banyak goncangan. Lalu Al-Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kesejahteraan. Padahal sebelumnya bumi itu dipenuhi dengan
kezaliman dan ketidakadilan. Dia diridhoi oleh seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi. Dia akan membagikan harta secara sihaha. Para sahabat bertanya, apa sihaha itu ya Rasulullah? Beliau menjelaskan secara merata di kalangan manusia. Lalu Nabi SAW melanjutkan, wa yamla'ullahu quluba ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ghinan wa yas'uhum adluhu hatta ya'mura munadiyan fayunadi fayaqul man lahu min malin hajah fama yaqumu minan nas illa rajulun. Allah memenuhi hati-hati umat Muhammad SAW dengan perasaan serba cukup di zaman itu. Lalu keadilan merata terasa oleh semua manusia. Sampai Imam Mahdi ini memerintahkan kepada seseorang untuk mengumumkan kepada manusia, masih adakah orang yang butuh harta? Baitul mal melimpah, seluruh kebutuhan manusia terpenuhi, masih ditawarkan, masih ada enggak yang butuh harta? Ada orang yang kemudian bertanya, saya. Lalu i'tis sadad yakni al-khazin, kamu datang ke pemegang Baitul Mal. Faqul lahu innal mahdiya ya'muruka an tu'tiyani malan. Katakan kepada si penjaga Baitul Mal ini bahwa Al-Mahdi memerintahkan kamu untuk beri harta itu kepadaku. Bilang aja begitu. Lalu diberikan. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi setelah dia menerima harta, dia mengembalikan kembali harta itu dan tidak mau menerimanya. Lalu dia menyatakan innalan. Lalu setelah dikembalikan itu oleh pemegang Baitul Mal, tidak lagi diterima. Apa dia bilang? Innala na'khudhu syai'an a'tainahu. Kami tidak akan pernah mengambil kembali harta yang sudah kami berikan. Jadi itu nggak mau, ini juga nggak mau menerima. Kalau sekarang kan berebut, nanti mah akan saling menolak. Demikianlah kehidupan di dalam zaman yang dipimpin oleh Al-Mahdi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la, dan seluruh rijalnya itu atau perawinya adalah para perawi yang thiqat, yang terpercaya. Ini hadis yang kedua. Hadis ketiga diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Berkata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Al-Mahdi minna ahlil bait yuslihullahu fi laylah. Al-Mahdi itu termasuk keluarga kami dari ahlul bait. Allah mensolehkan dia hanya semalam. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Lalu berkata Syekh Ahmad Syakir ketika mentakhrij hadis ini, kata beliau, isnaduhu sahih. Sanad hadis ini sahih. Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih. Ini menunjukkan sebelum disolehkan oleh Allah, Al-Mahdi ini termasuk orang yang tidak soleh. Allah berikan taufik dan hidayah. Hanya dalam semalam, lalu berubahlah orang itu menjadi orang yang soleh. Berkata Imam Ibnu Katsir, ay yatubu alaihi wa yuwaffiquhu wa yulhimuhu wa yurshiduhu ba'da allam yakun kadzalik. Maksud dari hadis ini, kata Imam Ibnu Katsir, Allah beri hidayah kepada orang ini untuk bertobat. Lalu dia bertobat. Lalu Allah berikan hidayah, berikan ilham, diberikan bimbingan
Padahal sebelumnya dia tidak demikian. Sebelumnya mungkin dia melakukan dosa dan maksiat, Allah berikan taufik untuk taubat, untuk memperbaiki diri, untuk menjadi orang soleh hanya semalam, lalu jadilah dia menjadi orang soleh, kemudian dia diutus oleh Allah dengan bawa misi yang agung, memimpin umat manusia dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan hadis ini memberikan penjelasan yang gamblang bahwa Al-Mahdi adalah turunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Ahmad atau Muhammad, nama bapaknya adalah Abdullah, keningnya jidatnya lebar, kemudian si hidungnya juga mancung. Hadis yang sahih ini bisa menjadikan barometer bagi kita. Kalau ada orang yang ngaku Imam Mahdi, lihat namanya, lihat nama bapaknya. Lihat silsilahnya, turunan siapa dia. Lihat keningnya, lihat hidungnya. Kalau ternyata namanya Ujang bin Aden, terus pesek, hitam, dijamin itu bukan Imam Mahdi. Itu hadis yang ketiga. Hadis keempat. Diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, Al-Mahdi minni ajalal jabha aqnal anfu aqnal anfi yamla'ul arda qistan wa adalan kama muli'at dhulman wa jura yamliku sab'a sinin. Al-Mahdi itu dari keluargaku. Jidatnya lebar dan hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kesejahteraan. Sebagaimana bumi sebelumnya telah dipenuhi oleh kezaliman dan ketidakadilan, dia akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, juga Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, dan mereka menyatakan hadis ini sahih sanadnya. Ini yang keempat. Kelima, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi dari keluargaku, dari anak turunan Fatimah. Dan para ulama Ahlus Sunnah sepakat itu turunan Hasan. Kalau orang-orang Syiah menyatakan itu turunan Husain. Hadis tersebut juga diriwayatkan Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Keenam, dari Jabir radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah SAW, yanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amiruhum al-Mahdi ta'al salli bina. Fayaqul la inna ba'dakum amiru ba'din takrimatullahi hadhil ummah. Akan turun Isa bin Maryam. Kemarin kita sudah jelaskan tentang Nabi Isa. Akan turun. Lalu amir kaum muslimin yaitu Al-Mahdi yang berkuasa saat itu berkata kepada Nabi Isa, mari sholat imami kami. Al-Mahdi meminta Nabi Isa untuk mengimami mereka. Apa kata Nabi Isa? Tidak. Sebagian kalian menjadi pemimpin bagi yang lain sebagai pemuliaan Allah bagi umat ini. Lalu Nabi Isa mundur dan sholat, saat itu sholat subuh, diimami oleh Al-Mahdi. Hadis tersebut diriwayatkan Al-Harits bin Abi Usamah dalam kitab Musnadnya, dan berkata Imam Ibnu Qayyim, hadza isnadun jayyidun. Hadis ini sanadnya jayyid, bagus. Dan ini termasuk di antara hadis yang sahih. Ini yang keenam. Ketujuh, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, minna alladhi yusalli Isa bin Maryam khalfahu. Di antara kita ada orang yang
Nabi Isa kelak akan sholat di belakangnya. Menjadi imam bagi Nabi Isa. Dan yang dimaksud adalah Al-Mahdi. Hadis itu riwayat Imam Abu Nuaim dalam kitab Akhbarul Mahdi. Syalabah menyatakan hadis ini sahih. Itu yang ketujuh. Kedelapan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tadhhabu aw la tanqadi ad-dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwatiu ismuhu ismi wa fi riwayatin yuwatiu ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Tidak akan hancur dunia ini sebelum orang Arab nanti dipimpin, dikuasai oleh seseorang dari ahlul baitku. Namanya sesuai dengan namaku. Nama ayahnya sesuai juga dengan nama ayahku. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah. Dari bangsa Quraisy, turunan Rasul SAW. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim banyak hadis tentang Imam Mahdi. Di antara dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum?" Bagaimana perasaan kalian ketika Isa bin Maryam turun ke tengah-tengah kalian dan yang akan mengimami sholat kalian adalah imam kalian, yaitu Imam Mahdi. Bukan Nabi Isa. Ini Bukhari dan Muslim. Terus riwayat dari Jabir bin Abdullah masih Bukhari dan Muslim. Dia mendengar Rasul SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatu min ummati yuqatiluna alal haqq, zahirina ila yaumil qiyamah." Qala fayanzilu Isa ibn Maryam fayaqulu amiruhum ta'al salli bina fayaqul la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallahi hadhil ummah. Akan selalu muncul dari umatku satu kelompok yang tegak di atas kebenaran sampai kiamat. Lalu di akhir zaman menjelang kiamat turunlah Isa bin Maryam. Imam kaum muslimin berkata, "Mari salat imami kami." Nabi Isa berkata, "Tidak. Sebagian kalian menjadi imam bagi sebagian yang lain sebagai pemuliaan Allah untuk umat ini." Dan hadis-hadis yang senada yang seperti ini amat sangat banyak. Sehingga saking banyaknya para ulama menyebut hadis Imam Mahdi termasuk hadis yang mutawatir maknawi. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama ahli hadis. Seperti berkata Imam Al-Hafidh Abul Hasan Al-Aburi. Dia berkata, qad tawataratil akhbar wastafadat an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bidzikril Mahdi wa annahu min ahli baitih wa annahu yamliku sab'a sinin wa annahu yamla'ul arda adalan wa anna Isa ibn Maryam yakhruju fayusa'iduhu ala qatlid dajjal wa annahu ya'ummu hadhil ummah wa yusalli Isa khalfah. Kata Al-Hafidh Abul Hasan Al-Aburi, sungguh telah mutawatir berita dan melimpahnya keterangan dari Rasul SAW tentang penyebutan Imam Mahdi. Dia berasal dari Ahlul Bait Nabi SAW. Dia berkuasa selama 7 tahun. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan. Dan Isa bin Maryam akan turun di zaman itu, membantunya dalam membunuh Dajjal. Dan Imam Mahdi akan mengimami umat ini, lalu Nabi Isa pun sholat di belakangnya. Berkata Muhammad Al-Barzanji
dalam kitab yang judulnya Al-Isya'ah li Asyratis Sa'ah. Al-Barjanji di sini bukan orang India yang menyusun kitab berjanji untuk yang lahir itu, bukan. Tapi Muhammad Al-Barjanji itu nama aslinya adalah Muhammad bin Abdur Rasul Abdus Sayyid Al-Hasani Al-Barjanji, salah seorang fuqaha bermadhab Syafi'i. Dia memiliki kitab tentang tafsir, tentang adab, dan yang lain-lainnya. Dia masuk ke Baghdad, kemudian ke Mesir, kemudian menetap di Madinah, belajar dan mengajar, dan wafat pada tahun 1103 Hijriah. Nah, Syekh Muhammad Al-Barjanji dalam kitabnya Al-Isya'ah li Asyratis Sa'ah, beliau menjelaskan Al-Babu Thalis fil Asyratil Idham wal Amaratil Qaribah allati yaqibuha as-sa'ah wa hiya kathirah faminha al-mahdi wa huwa awwaluha wa'lam anna al-ahadithal waridah fihi ala ikhtilafi riwayatiha la takadu tanhasir. Bab ketiga tentang tanda-tanda besar dari hari kiamat, tanda yang menjelaskan sudah dekatnya tanda-tanda kiamat, dan ini banyak. Di antara Imam Mahdi, dan inilah awal tanda besar dari hari kiamat. Ketahuilah bahwa hadis-hadis yang ada tentang Imam Mahdi dengan berbeda lafaz dan berbeda riwayat hampir-hampir tak bisa dihitung saking banyaknya. Lalu beliau melanjutkan, qad alimta anna ahaditha wujudil mahdi wa khurujihi akhir zaman wa annahu min itrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min waladi Fatinah balagat haddat tawatur al-ma'nawi fala ma'na li inkariha. Kalian sudah mengetahui bahwa hadis-hadis tentang munculnya Al-Mahdi dan akan keluarnya beliau di akhir zaman. Beliau juga berasal dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dari turunan Fatimah. Hadisnya mencapai mutawatir maknawi. Tak ada alasan untuk mengingkarinya. Ini yang kedua. Termasuk ahli hadis yang lain, yang ketiga, namanya Al-Allamah Muhammad As-Safaraini. Beliau seorang yang dikenal sebagai ahli hadis pada zamannya. Kata beliau, wa qad kathurat bi khurujihi ay al-mahdi ar-riwayat hatta balagat haddat tawatur al-ma'nawi wa sya'a dhalika baina ulami sunnah hatta udda min mu'taqadatihim. Kata As-Safaraini, sungguh banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan keluarnya Al-Mahdi sampai mencapai derajat mutawatir maknawi dan menyebar di kalangan ulama sunnah sampai mereka menganggap kepercayaan tentang munculnya Imam Mahdi termasuk bagian dari akidah mereka. Itu di antara penjelasan para ulama. Lalu As-Safaraini menjelaskan hadis-hadis yang dimaksud dengan athar-athar. Athar-athar dari kalangan para sahabat. Sampai beliau menyatakan, wa qad ruwiya amman dzukira minas sahabah wa ghairi man dzukira minhum bi riwayatin muta'addidah wa anit tabi'in wa man ba'dahum ma yufidu majmu'uhu al-ilm al-qat'i. Fal imanu bi khurujil mahdi wajibun kama huwa muqarrar inda ahli ilmi wa mudawwan fi aqadi ahli sunnati wal jamaah. Telah diriwayatkan dari banyak sahabat yang disebut namanya dan sahabat yang tidak disebut namanya dalam riwayat-riwayat yang tidak bisa dihitung. Juga dari kalangan tabi'in dan orang-orang setelah mereka yang seluruh riwayat itu memberikan kepastian tentang qat'inya atau pastinya
keluarnya Imam Mahdi ini. Maka beriman tentang keluarnya Al-Mahdi adalah wajib sebagaimana ditetapkan oleh para ahli ilmu dan telah dicantumkan dalam kitab-kitab mereka sebagai bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu penjelasan Imam As-Saffaraini. Itu ulama keempat. Kelima, berkata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, al-ahadits fi tawaturi ma ja'a fil mahdil muntadhar allati amkana al-wuqufu 'alaiha minha khamsuna haditsa fiha sahih wal hasan wal dhaif al-munjabar wa hiya mutawatirah bila syak wala syubhah bal yusaddiqu wasfat tawatur ala ma huwa dunahu fi jami' istilahat al-muharrarah fil usul. Wa ammal athar anis sahabah al-musarrihah bil mahdi fahiya kathiratun jiddan laha hukmur raf'u illa majal al-ijtihadi fi mithli dhalik. Kata Imam Asy-Syaukani, hadis-hadis tentang mutawatirnya berita tentang Imam Mahdi al-Muntadhar itu mencapai lebih dari 50 hadis. Di dalamnya ada hadis yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif tapi terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Kalau ada hadis sanadnya dhaif tapi tidak dhaif banget, ringan dhaifnya, tapi isinya terkuatkan oleh hadis lain yang sahih, apalagi oleh Al-Quran. Hadis yang dhaif tadi terangkat derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Artinya hadis hasan karena dukungan riwayat yang lain. Dan hadis Imam Mahdi mutawatir tanpa diragukan lagi. Dan athar-athar dari sahabat yang menjelaskan Imam Mahdi lebih banyak lagi. Walaupun itu ucapan sahabat, tapi dihukumi marfu'. Makna marfu' adalah itu langsung bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sahabat tidak menyebutkan ini dari Nabi, seolah-olah itu pendapat mereka, tapi diyakini mereka mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perkara Imam Mahdi bukanlah perkara ijtihadiyah. Karena perkara gaib. Kenapa perkara gaib? Karena ini masa yang akan datang yang belum terjadi. Masalah gaib bukan masalah ijtihadiyah. Kalau para sahabat berbicara tentang perkara gaib, berarti diyakini itu pasti dia mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang, apalagi kalau banyak sahabat, banyak lebih dari 50 sahabat, semuanya berbicara Imam Mahdi. Maka dipastikan ke-50 sahabat itu mendengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Siddiq Hasan Khan, seorang ahli hadis. Beliau berkata, al-ahadithul waridah fihi ay al-Imam Mahdi ala ikhtilafi riwayatiha kathiratun jiddan. Tablughu hadda tawaturil ma'nawi wa hiya fis sunan wa ghairiha min dawawinil Islam minal ma'ajim wal masanid. Hadis-hadis yang ada tentang Imam Mahdi dengan beragam riwayat, riwayatnya bukan hanya 1, 2, banyak. Itu tidak terhitung sampai mencapai derajat mutawatir ma'nawi. Dan hadis-hadis ini tertuang dalam kitab Sunan dan kitab-kitab yang lain. Tidak hanya Sunan, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, atau sunan-sunan yang lain. Termasuk juga dalam Bukhari dan Muslim seperti yang tadi, dan dalam kitab-kitab mu'jam serta kitab-kitab musnad yang semuanya ini berbicara tentang satu sosok yang fenomenal. Siapa? Imam Mahdi. Berkata Syekh Muhammad Ja'far Al-Kitani, walhasil annal ahadithal waridah fil mahdil muntadhar mutawatirah
Wa kadzal waridah fid dajjal wa fi nuzuli sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Kesimpulannya adalah hadis-hadis yang ada tentang Al-Mahdi Al-Muntadhar, hadisnya mutawatir. Demikian juga hadis yang bercerita tentang Dajjal dan yang bercerita tentang turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, semuanya menyatu. Karena tiga ini sezaman. Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, tiga-tiganya sezaman. Hidup berbarengan. Ketika kaum muslimin sudah tidak ada lagi lawan di kalangan sesama manusia di bawah pimpinan Imam Mahdi. Kan kita sudah menceritakan bahwa sebelum munculnya Dajjal itu terjadi peperangan besar antara kaum muslimin dan Nasrani di satu pihak melawan agama lain. Seluruh dunia menanglah Islam dan Nasrani. Kata kaum muslimin Allahu Akbar, kata Nasrani hidup salib. Muncul sentimen keyakinan di sana. Perang lagi. Kaum muslimin dengan Nasrani, menanglah kaum muslimin. Sehingga seluruh dunia takluk di bawah kepemimpinan kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Tak ada lawan lagi kaum muslimin dari kalangan manusia. Di seluruh dunia ini. Maka 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, sudah dijelaskan kemarin, langit menahan sepertiga dari curah hujannya dan bumi menahan sepertiga dari tumbuh-tumbuhan. 2 tahun sebelum Dajjal keluar, langit menahan 2/3 dari curah hujannya. Dan bumi menahan 2/3 dari tumbuhan. Setahun sebelum Dajjal keluar, langit sama sekali tidak meneteskan 1 tetes air pun. Dan bumi tidak lagi menumbuhkan 1 rumput pun. Gersang. Selama 1 tahun kelaparan. Sampai para sahabat menyatakan bagaimana kami makan saat itu. Tasbih, tahlil, dan tahmid itu mengenyangkan kalian. Sampai keluarlah Dajjal. Dan Dajjal ini lawan terakhir bagi kaum muslimin. Karena seluruh manusia sudah tidak ada lagi yang mampu melawan kaum muslim, muncul Dajjal. Di bawah pimpinan Imam Mahdi, kaum muslimin menghadapi Dajjal, tapi tak mampu membunuh Dajjal sampai turun Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Maka hadis-hadis yang menjelaskan tentang 3 sosok yang fenomenal ini sama. Semuanya mutawatir. Karena masih satu zaman, seolah-olah ini satu tema. Berbicara tentang Imam Mahdi terkait Dajjal. Karena Imam Mahdi menghadapi Dajjal sebagai lawan terakhir. Otomatis berbicara tentang Nabi Isa. Karena hanya Nabi Isa yang bisa membunuh Dajjal, laknatullahi alaih. Maka tiga-tiganya keterangannya sama. Termasuk yang mutawatir maknawi. Berdasarkan hal itu tak heran kalau para ulama dalam kitab-kitab mereka, baik dalam kitab-kitab akidah, karena ini bagian dari akidah kaum muslimin, termasuk kitab-kitab hadis, bahkan kitab-kitab tarikh atau sejarah, banyak yang khusus menulis tentang Imam Mahdi, baik tulisan lepas menyendiri ataupun satu bab tersendiri, bab Imam Mahdi dalam sebuah kitab yang besar. Dalam kitab yang besar ini menjelaskan banyak bab, satu bab di antara Imam Mahdi. Makanya hadis yang berjudul bab Khurujul Mahdi, bab tentang keluarnya Imam Mahdi, diterangkan dalam kitab Sunan yang 4. Kitab Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Diterangkan dalam kitab Masanid, dalam kitab Musnad-Musnad. Seperti Musnad Ahmad, Musnad Al-Bazzar, Musnad Abu Ya'la, Musnad Haris bin Abi Usama, dan seterusnya. Diterangkan juga dalam kitab Mustadrak Sunan Al-Hakim ada bab tersendiri yang berjudul Khurujul Mahdi. Diterangkan juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannafnya.
Imam Ibnu Khuzaimah selain ada kitab hadis khusus namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Walaupun dianggap sahih seluruhnya hadis ini oleh Imam Ibnu Khuzaimah, tapi oleh ulama lain ada yang dipandang beberapa hadisnya dhaif. Tapi ada satu bab berjudul Khurujul Mahdi fi akhir zaman. Keluarnya Imam Mahdi di akhir zaman. Dan banyak lagi yang lainnya. Ada bab tersendiri dalam kitab-kitab hadis tersebut. Selain menjadi bab tersendiri, ada juga ulama yang khusus menulis kitab tentang Imam Mahdi secara menyendiri. Seperti yang ditulis oleh Al-Hafidh Abu Bakar bin Abi Khaythama. Beliau menerangkan dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun dan menerangkan hadis-hadis yang ada tentang Imam Mahdi secara khusus. Sampai beliau menyatakan al-ahadithul waridah fil Mahdi mutawatirah. Hadis-hadis yang ada tentang Imam Mahdi itu semuanya mutawatir. Termasuk Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menyusun satu risalah khusus tentang Imam Mahdi dengan judul Al-Araful Waradi fi Akhbaril Mahdi. Maknanya mengenal hadis-hadis yang ada tentang informasi Al-Mahdi. Termasuk Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah. Di dalam Kitabul Fitan wal Malahim ada satu bab tersendiri yang diberi judul bab Khurujul Mahdi. Bab tentang akan keluarnya Imam Mahdi. Ali Al-Muttaqi Al-Hindi menyusun sebuah kitab khusus risalah yang berjudul Risalah fi Sya'nil Mahdi. Risalah tentang Imam Mahdi. Termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Makki menyusun satu kitab khusus tentang Imam Mahdi dengan judul Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdil Muntadhar. Maknanya penjelasan yang ringkas tentang ciri-ciri Imam Mahdi Al-Muntadhar. Termasuk Ali Al-Qari menyusun sebuah kitab dengan judul Al-Mashrabul Waradi fi Madhabil Mahdi. Ini khusus berbicara tentang Imam Mahdi. Ada lagi susunan Al-Mar'i bin Yusuf Al-Hambali dengan judul Fawaidul Fikri fi Dhuhuril Muntadhar. Beberapa faidah pemikiran tentang munculnya Imam Mahdi Al-Muntadhar. Berkata termasuk Imam Asy-Syaukani, beliau menyusun satu kitab yang berjudul At-Tawdihu fi Tawaturi ma ja'a fil Mahdil Muntadhar wad Dajjal wal Masih. Penjelasan tentang mutawatirnya hadis tentang Al-Mahdi Al-Muntadhar, Dajjal dan Isa Al-Masih. Terakhir, Syekh Siddiq Hasan Khan menyatakan bahwa qad jama'a Sayyid Al-Allamah Badr Al-Millah Al-Munir Muhammad bin Ismail Al-Amiri Al-Yamani Al-Ahadith Al-Qadiyah bi Khurujil Mahdi min Ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa annahu yadhharu fi akhir zaman. As-Sayyid Al-Allamah Badrul Millah Al-Munir Muhammad bin Ismail telah mengumpulkan hadis-hadis yang menerangkan tentang keluarga Al-Mahdi dari keluarga Muhammad SAW bahwa beliau akan muncul di akhir zaman. Dan banyak lagi sampai mencapai puluhan mungkin ratusan. Sebuah risalah yang khusus menjelaskan tentang Imam Mahdi dari hadis-hadis yang ada dan semua ulama ahli hadis yang menerangkan tentang hadis-hadis Imam Mahdi menyatakan seluruhnya termasuk hadis yang mutawatir maknawi. Oleh karena itu dilalahnya qat'i. Artinya qat'i itu pasti. Sehingga termasuk bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berdasarkan hal itulah maka
wajib untuk kita yakini bahwa Imam Mahdi benar-benar akan ada, akan keluar di akhir zaman berdasarkan mutawatirnya hadis-hadis tentang beliau, dan ini termasuk bagian yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, bagaimana dan apa kiprah Imam Mahdi ketika beliau muncul memimpin umat. Bagaimana interaksi beliau dengan Nabi Isa. Bagaimana sebelum Isa turun, Imam Mahdi menghadapi Dajjal. Dan bagaimana kondisi setelah Dajjal ini terbunuh, bagaimana kehidupan manusia yang dipimpin oleh dua manusia soleh, Nabi Isa dan Imam Mahdi. Ini akan menjadi pembahasan yang menarik di masa yang akan datang. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Ahad yang akan datang melanjutkan kisah tentang Imam Mahdi ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.